Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Lagi rame banget nih komen-komen yang isinya tuh mending rakit PC, mending rakit PC, mending rakit PC. Sampai-sampai David Gadgetin bikin video lagi ngerakit PC sob. Nah untuk itu di video kali ini kita akan bahas monitor yang harganya nggak mahal ya untuk spesifikasi yang ditawarin ya. Udah curve layarnya, terus juga layarnya ukurannya 32 inch. Nih di belakang saya nih. Namanya SPC SM32 Curve. Harganya cuma 3 jutaan. Atau kamu cek aja di deskripsi video. Di situ ada linknya buat cek harga terupdate dari monitor yang kece satu ini. Ya kalau saya lihat boxnya sih, fitur-fiturnya udah keren di kelas harga segini. Layarnya udah pakai VA panel, terus juga resolusi layarnya udah Full HD, dan juga bodinya udah ultra slim dan punya display port. Menarik ya. Terus juga SPC mengklaim monitor ini tuh udah 1 milisecond response time dan juga udah 144 Hz refresh rate. Ya udah gitu sesuai dengan namanya. Ini layarnya udah curve, screen kurvatur. Jadinya ini monitor cocok nih buat main game. Selain monitornya yang kece, di dalam boxnya udah ada kabel DisplayPort dengan panjang sekitar 1 meter, terus kabel power plus adapter 48 watt dan juga kabel HDMI yang panjangnya juga 1 meter. Kalau ngelihat bodi belakang dari monitor ini, bodinya tuh terbuat dari bahan bodi semacam plastik sob. Ada grill pembuangan panas di bagian sisi atas blok mesin dan juga 2 grill lagi di sisi bawah. Untuk kaki-kakinya ini udah gaya gaming robotik dengan sudut-sudut yang tajam. Jadi kelihatan gagah lah kakinya. Kelihatan gaming banget. Dan kalau kamu nggak suka tabletop, bisa juga pakai VESA mount karena udah disediain dudukannya. Ada 4 lubang baut nih buat pasang pakai VESA mount. SPC juga ngasih port-port yang cukup lengkap walaupun minimalis ya. Ada DisplayPort, terus juga HDMI port, ada juga audio 3,5 mm, ada USB-A dan juga port power. Dan sayangnya port audio ini di sisi tengah gini, jadi kalau mau cabut pasang bakalan susah kalau kabel-kabel diikat biar rapi. Harusnya yang namanya port audio tuh paling pinggir. Kalau Bang Tekno kemarin bahas yang 24 inch yang curve juga, itu dia pakai tombol udah pakai joystick walaupun nggak intuitif. Nah kali ini monitor 32 inch ini berasa di downgrade sih karena dia pakai tombol biasa sob, nggak pakai joystick lagi. Tombol-tombol kendalinya ada di sebelah kanan. Paling atas adalah tombol menu atau enter, kemudian tombol exit. Ketiga dan keempat adalah tombol untuk nambahin dan untuk ngurangin, sementara paling bawah adalah tombol power sob. Dan saya mesti akuin kalau tombolnya ini tuh nggak enak ditekannya, berasa kayak bakalan cepat rusak karena tombolnya ini bagian dari bodi juga. Ya emang sih kalau udah dipakai bakalan jarang banget itu dipakai tombol di belakang. Tapi kalau misalkan pakai keypad biasa kan lebih nyaman, nekennya lebih enak, terus juga pastinya lebih awet. Iya nggak sob? Ya walaupun bodi tampilan belakangnya ini tuh udah termasuk kece ya, tapi saya lebih suka yang 24 inch kemarin yang saya bahas. Itu kelihatan lebih gaming, walaupun ini juga tipis sob. Slim banget bodinya. Nah kalau tampak depan, gayanya udah bezel-less untuk sisi kiri, sisi kanan, dan sisi atas. Sementara di sisi bawah ada bezel yang juga cukup ramping, di mana di bagian tengah bezelnya itu ada logo SPC. Ya kalau ngelihat pinggiran yang bezel-less ini keren sih ya kalau kondisi mati gini. Tapi kalau dinyalain kelihatan deh antara bagian pixel aktif dengan bagian tepian layar tuh ada space sekitar 5 mm. Tapi tetap kelihatan mewah kok, tetap kelihatan tipis dan ramping sob bezelnya. Apalagi ini layarnya udah melengkung, jadi bisa banget dipajang di kamar kos atau di ruang tamu. Sementara untuk kualitas visualnya, dibandingin sama SM24 yang kemarin Bang Tekno bahas, kalau yang 32 inch ini tuh lebih baik sob. Much better lah. Untuk kualitas warnanya tetap stabil sob, mau dilihat dari sisi mana aja. Dari sisi atas, kiri, ataupun kanan, warnanya tetap bagus, nggak turun kualitasnya. Monitor ini juga kalau dipakai buat nonton video enak banget, buat main game juga asik. Apalagi kalau buat main game-game yang bergenre FPS, kayak PUBG misalnya. Kita tinggal setting aja eco mode-nya monitor ini ke mode sesuai kebutuhan. Pokoknya kalau untuk kualitas visual udah asik sob, udah sesuai harganya, udah enak dilihatnya. Nah kalau ditanya-tanya monitor ini tuh cocok nggak sih? Bisa nggak sih dipakai buat kamu-kamu yang suka edit foto ataupun edit video? Jawabannya udah bisa sob. Kualitas warna yang ditampilin dari monitor ini, kalau menurut saya ya, itu udah nyaris sama dengan kualitas aslinya. Yang nggak sama-sama banget, tapi udah nyaris mendekati sob. Jadi kalau buat konten kreator pemula, ini bisa diandelin. Dan kurvatur layarnya ini
itu tuh bermanfaat banget karena kita nggak perlu ngelirik-ngelirik atau geser kepala gitu, cukup lirik dikit aja dan itu tuh kelihatan jelas karena kurvatornya tuh benar-benar bekerja berasa pada saat layar segede gini sob, segede 32 inch. Enak banget. Nah, kira-kira kekurangan dari monitor ini tuh ada di mana sih? Menurut saya nih ya, pertama adalah bagian bodinya ini kalau disenggol dikit bergetar kayak gini. Iya, karena layar lebar gini cuma dipegang sama kaki single kecil, jadi nggak berasa kokoh. Padahal sebenarnya sih kuat, cuma goyang-goyang aja, getar aja kalau disenggol. Kedua adalah panelnya ini ternyata masih soft panel sob, belum hard panel. Dan kekurangan ketiga dari monitor ini adalah ini tuh belum 4K. Iya sih, kalau 4K pasti harganya nambah. Tapi karena ukurannya ini 32 inch, menurut saya harusnya sih udah 4K ya. Karena kalau monitor itu kalau 32 inch, kita kan kalau kerja jaraknya deket ya dari muka ke monitor. Pada saat editing video itu kadang-kadang tuh berasa pixelate karena masih Full HD aja. Ya kira-kira itu aja sih kekurangannya menurut Bang Tekno. Sisanya sih nggak ada komplain sob. Karena desainnya udah keren, kualitas visualnya juga udah bagus, udah 144 Hz. Dan kalau kamu lihat nih ya, udah layar lengkung pula sob. Pokoknya udah bisa jadi pilihan buat kamu yang lagi cari monitor di kelas harga 3 jutaan. Oke, segitu aja videonya mengenai monitor dari SPC ini yang harganya cuma 3 jutaan tapi udah layar lengkung, udah 144 Hz dan juga udah 1 milisecond response time. SPC 32 inch curved display. Dan mantap pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP penimbul keributan, impostor.